Daud dalam tugas pelayanan atau tugas urusan negara? Saya hanya pelayanan sama ada tugas untuk beri masukan-masukan aja. Haleluya. Apa yang Pak sedang persiapkan, Pak? Untuk masukan-masukan untuk nanti setelah pelantikan presiden. Oh, apa yang Pak Daud mau berbagi, Pak? Kalau boleh di-sharingkan. Ya, saya hanya memberi masukan-masukan ya berhubungan dengan Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Jadi kali ini, Bapak Daud Tony, Pastor Daud Tony, atau Evangelis Daud Tony, beliau sedang melakukan misi rahasia katanya. Jadi beliau sedang memberikan masukan kepada negara agar tentunya untuk kemajuan negara ya, agar negara ini lebih baik. Masukannya seperti apa misinya, nanti kita akan tonton di videonya. Dan sebelum kita lanjut ke dalam videonya, mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Tuhan Engkau menyertai kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau maha baik. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang sebentar akan mendengarkan pesan-Mu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya di sini saya ingin membahas pertanyaan yang disampaikan oleh kalian ya, sahabat terang kemuliaan. Jadi ada sahabat terang kemuliaan yang bertanya yang mengenai video sebelumnya di komen ya. Jadi pada video sebelumnya kita kan tahu bahwa Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony itu memperingatkan kita tentang tahun 2025 di mana adanya resesi ya. Resesi 25, dia katakan resesi 2025 ini bakal jadi resesi yang besar katanya. Dan ada masukan dari saya pribadi di video sebelumnya bahwa ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi resesi ini dilakukan dari sekarang, yaitu 3 langkah basic ya. Yang pertama adalah dengan berhemat, tentunya berhemat, memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, jadi mengatur pengeluaran kita. Kemudian juga kedua menabung, dan ketiga adalah untuk mencari pendapatan atau income lain tentunya. Nah, ada komen dibilang katanya gini. Kemarin ada sahabat terang kemuliaan yang kasih komen. Sekarang katanya dengan gaji 3 juta, semua barang sudah naik, semua sudah mahal. Belum bayar kontrakan katanya, belum buat sekolah. Gimana katanya dengan gaji seperti itu di bawah UMR. Nah mungkin untuk gaji di bawah UMR solusinya ya. Mungkin kalau disuruh menabung mungkin pas-pasan ya, agak repot juga ya. Kemudian kalau untuk berhemat juga mungkin pas-pasan karena kebutuhan banyak sekali. Nah langkah yang bisa dilakukan tentunya apabila kita belum bisa berhemat, kita belum bisa menabung, lakukanlah langkah ketiga itu dengan mencari income tambahan. Jadi jangan kalau kita udah tahu bahwa dengan pendapatan kita segitu dan itu sulit untuk mempertahankan, apalagi untuk kita hidup lebih maju, tentunya kita harus cari sesuatu yang lebih lagi. Kita harus cari sesuatu yang menjadi keran kedua ya. Jadi jangan mengandalkan keran pertama, karena apabila terjadi sesuatu dengan keran pertama itu, maka kalau terjadi sesuatu hancur sudah ya. Tapi kalau ada keran kedua kan kita punya cadangan. Jadi tentunya dengan mencari income tambahan. Dan ada tambahan untuk kalian semua, tentunya jangan berhutang. Kalau misalkan sudah berhutang bagaimana? Kalau sudah berhutang ya cobalah untuk melunasi hutang itu dengan pelan-pelan ya, sedikit-sedikit sampai lunas. Tapi ingat, jangan berhutang lagi, jangan nambah lagi lubang gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sarankan ya untuk sahabat terang kemuliaan yang kemarin bertanya ya di kolom komentar di video kemarin. So kiranya itu bisa membantu ya. Dan selebihnya jangan lupa kita berdoa, tentunya berharap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita, biarkan dia yang memimpin apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berserah, karena siapa tahu ya, mukjizat itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak pernah tahu. Kalau Tuhan bilang hari ini kamu jadi orang kaya, hari ini kamu dapat berkat, kamu pasti dapat berkat.
Oke. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, di sini seperti biasa akan saya sharingkan sebuah ayat yang tentunya kiranya bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita. Kali ini saya ambil di Mazmur 11 ya. Mazmur 11 ayat 5. Mazmur 11 ayat 5 akan saya bacakan untuk kalian semua. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sekali lagi ya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi intinya dalam kehidupan kita harus lemah lembut satu dengan yang lainnya. Jangan pernah memelihara kekerasan. Apa itu dalam tingkah laku kita kepada orang, keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, ataupun mulut. Mulut juga kalau kita ngomong kasar itu adalah suatu bentuk kekerasan. Baiklah sahabat yang kemuliaan, kiranya ayat ini bisa memotivasi kita agar kita dapat hidup lebih baik lagi tentunya di dalam Tuhan. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila Anda sekalian ingin mensupport pelayanan dari channel Terang Kemuliaan, silahkan bisa join membernya langsung. Sahabat Terang Kemuliaan, tanpa berpanjang-panjang kita akan langsung apa yang akan sampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Halo Pak Daud. Oke Thomas, gimana kabarnya Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Saya ada di Jakarta di restoran Publika ya. Namanya apa nih? Restoran Publika di Cakung. Wow, jauh sekali ya di Cakung Pak Daud ya. Semua. Iya. Kita doa dulu ya Thomas. Oke Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja optimisme Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini, ya. Oh, Thomas. ini Pak Daud dalam pelayanan atau urusan negara Pak Daud? Ya. Thomas. Iya Pak Daud. Ini tempatnya agak berisik Thomas. Iya Pak Daud. Ini Pak Daud dalam apa yang mau ditanyakan Thomas? Dalam tugas pelayanan atau urusan negara Pak Daud? Gimana Thomas? Ini Pak Daud dalam tugas pelayanan atau tugas urusan negara? Oh, saya hanya pelayanan sama ada tugas untuk beri masukan-masukan aja. Haleluya. Apa yang Pak Daud sedang persiapkan Pak? Untuk masukan-masukan untuk nanti setelah pelantikan presiden. Oh, apa yang Pak Daud mau berbagi Pak? Kalau boleh di-sharingkan. Ya, saya hanya memberi masukan-masukan yang berhubungan dengan penegakan hukum aja. Oh, apa Pak Daud punya gambaran Pak tentang hukum yang yang Pak Daud mau bagikan? Gimana? Apa yang Pak Daud mau bicarakan tentang masalah hukum Pak Daud? Suaranya tidak jelas Thomas. Ya Pak Daud, apa yang mau dibagikan tentang hukum Pak? Gimana Thomas? Apa yang Pak Daud mau sharingkan? Pak Daud punya pemasukan buat negara. Oh, rahasia Thomas. Oke. Siapa Daud? Iya, rahasia Thomas. Pak Daud mau berbagi apa pada malam ini? Jelas, baik untuk negara. Baik untuk negara ya, luar biasa. Kita dukung dalam doa ya Pak Daud supaya apa yang Pak Daud beri masukan diterima dan menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Gimana Thomas? Ya, kita semua berdoa biar apa yang Pak Daud bicarakan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Amin Thomas.
Iya. Langsung Ya. aja Pak Daud, langsung aja ke doa. Iya, kita doa ya Thomas. Baik, suaranya berisik ini Thomas. Oke, yang pertama Ibu Ani Samarinda, silakan. Ya, shalom Pak. Iya, gimana Ibu? Ya Pak, mau nanya kami apakah ada keturunan atau itu Pak? Karena agak seret Pak dalam menjual. Ini ada yang ngirimin kuas gelap nutup rezeki kira-kira 2 bulan yang lalu. Angkat tangan ya. Sama kerjaan itu. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus buka berkat. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Amin. Amin. Doa darah Yesus ya Bu ya selama 3 bulan. Lanjut Oke, Thomas. yang kedua Jasmino Mino. Jasmino Mino, silakan. Jasmino nggak ada orangnya. Siska, lanjut ke Ibu Siska. Oke, Siska. Silakan. Ya Pak, Apa yang mau dipertanyakan, Bu? saya mau minta ada tempat usaha saya Pak. Belakangan ini kan usaha saya agak seret Pak. Apa ada yang mengganggu atau apa gitu Pak? Oh, ini seperti saja Thomas. Nggak ada masalah. Oke. Ya, doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari yang dalam nama Yesus. Amin. Yang keempat Damaria Sihan. Ya. Jasmino, ini ada ya. Oke. Kembali ke Jasmino Mino, silakan. Ya, shalom ya Pak Daud. Ya, salam, silakan Bu. Silakan bertanya, Bu. Ya, ini mau bantu doa untuk usaha Thomas? Pak Daud. Iya, Pak Daud. Ya, ini mau suara bantu usaha dengar, Pak Thomas. Daud. Ini mau minta didoakan, Pak. Minta didoakan buat rumahnya, Pak. Ayo kita doa ya. Kekuatan yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kelapan. Kekuatan Tuhan dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Selanjutnya Ibu Damaria Sihaan. Shalom Pak. Ya, shalom. Pak minta doanya Pak, karena saya kan sempat 1 tahun itu sempat sakit gigi abses sama HMP lumbal, terus sempat keluar juga dari kerjaan, terus sekarang belum dapat pekerjaan sama sekali sih Pak. Waktu itu kan bapaknya doain, terus minta jodoh juga Pak, siapa tahu ada jodoh gitu. Kita doa ya. Kita Iya, doa. Oh, Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas kelapan. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Thomas, yang lanjutin aja ya suara. Satu lagi Pak, tanggung Pak. Satu lagi Pak, terakhir. Berisik banget sini Thomas. Oh gitu. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Health TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony ini atau Pastor Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pesan yang disampaikan. Terima kasih. Kayaknya kami bisa mencernanya dengan baik ya Bapa. Pimpin kami Tuhan untuk hari-hari selanjutnya ya Bapa. Berkati kami, sertai kami, ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian semua ingin mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join member yang ada di halaman depan beranda dari YouTube channel Terang Kemuliaan. Jadi langsung klik join aja.
Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas tentunya di next videonya. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kayaknya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.